istiqomah untuk ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan keriduan dari Allah selama kita hidup di dunia. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dan juga keluarga dijadikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dr. Wiwin dipandu. Susi apa dokter? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, teman semua. Malam ini kata Dokter Diah, Bulughul Maram lagi ya, Ustazah? Iya. Ya, Mbak Susi bisa sharing, bisa share screen. Ini tak share. Lupa yang kemarin yang atau aja, atau aku dijadikan co-host ya biar. Oh oke, iya. Share ya. Mungkin lebih siap. Dokter Diah ini masih di jalan kelihatannya dari Kediri. Oh. Jadi bisa gabung ya. Ibu Uria sehat ya Bu? Eksis terus, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Cuman memang minggu kemarin berhalangan karena ada tamu, harus nemui tamu ke hotel. Oh iya. Ini ya rasanya ya. Ini nomornya 42. Sebentar ya Ustazah. Ini kok nggak bisa saya. Nah ini dia. Kita bab wudhu ya Ustazah? Sudah agak tengah-tengah, Dok. Sudah terlewati nomornya mungkin berapa? Ya, sudah 1. Ini ya, yang ini ya sebentar. 6, 7. Scroll dulu. Ada mungkin. Bentar. Ke atasin dulu. Putus. 43 lagi dulu. Nomor hadis 43. 31, 43 ya Ustazah? 43. Ini ya. Mengusap ubun-ubun, sorban, dan kedua kufnya. Enggak. Di layar, di monitornya enggak muncul. Oh? Susi muncul nggak, Sus? Di tempat saya sudah muncul, tapi bab wudhu. Keutamaan siwak. Siwak, iya. Bab wudhu, iya. Halaman 18. Maksudnya dari awal kalau enggak salah sudah agak tengah kan dari Abu Hurairah apabila seorang dari kamu bangun dari tidurnya gitu, kalau nggak salah. Nah ini 35 ya. Sudah kelihatan kah Ustazah? Belum, enggak. Uria kelihatan? Kelihatan bab wudhu. Ya, cuman bab wudhu aja. Ya, bab wudhu sama keutamaan siwak. Ya. Poinnya poin 36. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau berkata, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan. Salah ya, sebentar saya stop dulu ya. Bentar ya, stop share dulu ya. Ya.
bab wudhu ya, bentar. Ya. Apabila seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, itu Iya, dari Abu Hurairah. tadi sebentar Ustazah, maaf ini jadi agak ini. Tentang wudhu, ya. Nah, ini wudhu 40 berapa tadi? Ini saya share ya, sebentar. Share screen. Nah, ini kelihatan kah? Kelihatan kah? Ya, Sudah. Ya. Innaudi falayabis. Ini 34. 4. Terus lagi dari Abu Hurairah. Bawah lagi 35 begitu ya. Ustazah. Nah, 35-nya. Oh, baik. Nah, itu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, silakan dong. Baik. 34. Oke. Saya dulu ya. 35. Iya, monggo 34 silakan. kan yang hidung kemarin tuh. Ya, sudah gitu ya. Yang insar iya. kan sudah ya. Oh iya. Yang 35 dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencucinya sebanyak 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Muttafaq alaih, dan ini adalah lafaz Muslim. Oh, paham dok. Iya, jadi kita memang kalau tidur kadang-kadang kita nggak tahu ya Ustazah, kadang-kadang gatel, garuk, mungkin ya nyun sewu pantatnya atau apa yang kita nggak tahu itu bisa terkena najis ya Ya, Ustazah. boleh Sehingga jadi kita tangan kita mungkin lagi tidur, ada nyamuk sudah berdarah, berdarah ya. tergoyangkan sedikit ada darahnya, kita nggak tahu gitu kan. Iya. Jadi di sini masalah kebersihan dan kesehatan di sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ini dianjurkan untuk kita. Maka apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, jangan dulu memegang-megang wadah-wadah, cangkir ataupun sendok apa saja, maka hendaklah dicuci dulu. Ya, sudah jelas insya Allah ini. Lanjut. Ustazah, mungkin ini ada analogi yang mirip ya. Gimana? Iya, kalau kita habis operasi itu kan ada masa recovery. Nah, recovery itu kayak tidur, Ustazah. Jadi antara sadar dan tidak. Nah, itu apa bisa dimasukkan ke dalam golongan tidur ya? Ya, boleh jadi seperti itu. Karena yang penting kan dia tidak sadarnya itu. Iya. Ya. Jadi berarti berlaku juga ya Wiwin, ini orang di recovery, habis operasi recovery itu jangan langsung makan ya. Maksudnya harus cuci seperti ini ya. Seperti ini ya. Kalimatnya bukan masalah langsung makan, akan tetapi ya dibersihkan dulu tangannya gitu. Banyak 3 kali. Kebersihan tangan. Iya, iya. Iya, karena ingat saya kalau operasi itu betul-betul dibius total itu ketika mau sadar itu kan antara sadar dan tidak itu kayak orang tidur ya. Nah, itu berarti berlaku juga seperti ini ya? Ya, berlaku. Yang penting dia tidak ingatnya gitu kan, masalah ini kemana gitu, arahnya tangan kita. Tapi mungkin kalau dari bius itu kan, ya memang nggak gerak gitu. Kalau umpamanya kita sudah miring, ya miring seterusnya. Nanti ya itu begitu sadar. Tapi kalau umpamanya tidur seperti tidur biasa, tanpa ada bius, mungkin barangkali kan kita membalikkan badan, tidak sadar. Nah, ke kanan ke kirinya itu. Boleh jadi seperti itu. Dan ketika tangan kita menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan kotoran ataupun najis, boleh jadi di situ kita tidak merasa. Monggo Dr. Wiwin. Baik, silakan. Ini 36 sekarang ya. Monggo Mbak Susi. Ya, 36 dari Laqit Sabirah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sempurnakanlah wudhu, sela-selailah dengan menggosok di antara jari-jari, dan maksimalkanlah dalam berinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kecuali jika kamu sedang berpuasa. Oh, Paham ya Bu? ya, yang kemarin diterangkan itu ya, ini yang kesulitan saya juga ini. Masukkan air ke dalam hidung. Insya Allah dengan adanya kita pelan-pelan untuk Menyempurnakan ya istilahnya. untuk ikhtiar ya, pelan-pelan insya Allah dengan adanya kita sering, akhirnya dan nanti akan lancar insya Allah. Kemudian ketika kita berwudu, ini mohon maaf jari-jarinya itu harus disela-selain. Jangan-jangan di sini kan satu ada kotoran yang tidak kita merasa, kemudian ketika kita berwudu, airnya pun masuk ke dalam sela-sela jari-jari kita, termasuk jari-jari tangan juga, jari-jari kaki juga. Insya Allah, supaya anggota wudhu kita sempurna, kena air wudhu, maka ketika melaksanakan sholat, insya Allah sholatnya diterima. Tapi ketika ada anggota badan kita yang tidak kena air, berarti sholatnya itu tidak diterima, karena wudhunya tidak sempurna. Monggo dok. Baik. Selanjutnya nomor 3. Oh, ini belum selesai ya? Di riwayat ini? Ada sambungannya ya. Ya, lain silakan. Mbak Susi. Apabila kamu berwudu, dalam riwayat Abu Dawud, apabila kamu berwudu maka berkumurlah. Nah, di hadis yang pertama yang panjang kan tidak disebutkan masalah kumur-kumur. Ketika kita lengkap membaca hadis dari nomor pertama sampai seterusnya, maka di situ ada keterangan bahwa mengusap kepala 1 kali. Kemudian bisa melanjutkan antara kepala ke telinga. Dan selanjutnya masalah di sela-selain jari-jari kaki. Kemudian berwudu pertamanya dengan kumur-kumur. Ini semuanya. Ya, sebentar. Ini. Ya. Kemudian nomor 37 monggo Mbak Uria ya. Dari Utsman, bahwasanya Nabi biasa menyela-nyela jenggotnya dalam berwudu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Kusaimah. Paham ya? Ya, di sela-sela jenggotnya dibasahi. Begitu ya Ustazah? Ya, betul. Soalnya kalau umpamanya pas nyiramkan air ke muka, jangan-jangan bagian dagunya ini tidak kena air. Tidak kena air. Karena kalau laki-laki kan mohon maaf, kalau laki-laki yang berjenggot mungkin kan tertutup. Maka ketika berwudu Rasulullah membuka-buka ini. Jadi air wudu ke sini langsung digini-gini, dibuka-buka gitu supaya airnya masuk ke dagunya. Ya, seperti itu insya Allah. Jelas. Lanjut. Kita cuma berempat nih jadinya ya. Ada Mbak Ayo silakan yuk Mbak Indri. Yang nomor 38. Adakah? Oh, ini nggak ini ya. Ada Ari ya, Ri, sayang. Iya, Min. Sorry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nomor 38 Ari. Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan air 2/3 mud. Lalu beliau mulai menggosok kedua lengannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Paham dok? 2/3 mud itu kira-kira berapa? Kira-kira 3/4 liter dok. 3/4 liter. Nah. Oh iya.
satu mudnya 3/4 liter. Ini berarti kurang dari 1 mud, Dari sekitar setengah literan lah. 1 liter ya. Setengah liter. Setengah liter itu sekitar 2 gelas ya. hemat air ya. Hemat Hemat air. Rasulullah ketika berwudu menggunakan ya 2 cangkir aqua gitu kan. Nah, maka ketika Rasulullah mencuci bagian tangannya, si air itu diedarkan ke tangan sampai rata. Jadi dalam arti nggak mesti air yang dipegang itu bercucuran gitu, nggak mesti. Yang penting dengan adanya rata anggota tubuh kita dengan air yang kita pakai untuk berwudu itu, insya Allah semuanya rata, sah wudunya. Ya di gurun pasir, Dok. Di situ kan dulu nggak ada air. Kalau sekarang ini air malah kadang-kadang sulit ditutup. Oh ya. Insya Allah paham ini ya cara berwudu menggunakan air Paham. banyak dan air sedikit. Ya. Menghemat. Jadi ya tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air ya Ustaz. Islam itu Baik, sangat untuk selanjutnya gitu ya. Ya Islam itu sangat betul-betul memperhatikan jangan sampai mubazir. Betul. Monggo lanjut. ya, Mbak Indri udah bisa gabung belum? Kalau belum kembali ke Mbak Susi ya, nomor 39. Ya, oke. 39 ya. Juga dari beliau Abdullah bin Said bahwasanya beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air untuk kedua telinganya, tapi bukan air yang diambilnya untuk mengusap kepalanya. Hadis ini diriwayatkan dalam riwayat Muslim dari jalan ini dengan lafadz dan beliau mengusap kepalanya dengan air lain, bukan air sisa kedua tangannya. Paham, Bu. Oh, ini jadi kalau kita berwudu untuk mengusap kepala dan telinga itu air yang berbeda gitu maksudnya? Ya, iya. Jadi pertama kita kan mengambil air untuk kepala 1 kali, kemudian ngambil lagi air untuk telinga. Boleh disatukan, ngambil air untuk kepala dilangsungkan ke telinga. Sebelumnya kan hadis kita baca seperti itu. Sebelumnya jadi ini akan seperti itu ya. Nah, sekarang boleh dipisah. Jadi yang satu kita ngambil air untuk kepala, yang satu lagi untuk telinga. Jadi dua-duanya boleh kita pergunakan. Monggo, mau pilih yang mana? Ya. Jelas sekali. Nah, itu tadi kalau perempuan, nah ini mengusap kepalanya ini apa ya? Boleh, misalkan dalam keadaan darurat, dia tidak mungkin membuka kerudungnya. Iya, kerudungnya. Apa diusap di luarnya seperti itu boleh nggak ya? Iya, boleh. Boleh, memang diusap dari luarnya kalau kita sedang bepergian. Jadi begini ya, Iya. Atau dimasukkan tangannya gini? Iya, boleh dimasukkan, tapi Rasulullah di dalam mencontohkannya itu ketika beliau bepergian itu hanya diusap bagian sorbannya. Oh iya, ada nanti kayaknya. Jadi bagian ubun-ubun gitu lah. Diusap sorbannya. Kemudian nanti begitu giliran kaki menggunakan kaos kaki yang memang 2 kakinya itu harus tertutup. Nggak perlu dibuka sepatu ataupun sarung kaki itu. Maka diusap dari atasnya aja sudah. Nanti di depannya insya Allah ada. Monggo lanjut, Dr. Bibin. Ya sayang ya. Nomor 40 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang putih bersinar karena bekas wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan putih sinarnya, maka lakukanlah. Gimana, Dok? Paham? Iya, jadi ketika kita di padang mahsyar ya, Ustaz ya, nanti kalau kita rajin melakukan sholat dan wudhu,
kita akan bersinar di tempat-tempat terkena oleh air wudhu. Ya. Dan orang yang melebihkan wudhunya itu sinarnya akan bertambah banyak gitu ya. Akan lebih panjang. Akan lebih panjang ya. Yang tadinya kan batasan tangan itu sampai sikut. Nah, kemudian kita tambahin di atas sikut sampai pangkal tangan paling atas. Boleh. Seperti itu. Kaki pun dan yang boleh ya memang harus seperti itu gitu kalau kita mau sinarnya lebih panjang lagi. Kemudian begitu giliran mencuci kaki pun kan 2 mata kaki batasannya, maka kita lebihkan sampai lutut. Monggo. Karena untuk umat Nabi Muhammad ini walaupun sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad tidak akan keliru. Rasulullah itu tidak akan keliru melihat umatnya karena umat-umatnya itu bersinar. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain tidak bersinar, tapi orang yang berwudu dan dia itu melaksanakan sholat yang 5 waktu, insya Allah akan mengeluarkan sinarnya. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan itu. Amin, amin, amin. Monggo, lanjut Dokter Yuni. Oke, monggo Mbak Uria, nomor 41. Dari Aisyah, beliau berkata, Nabi menyukai mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam seluruh urusannya. Muttafaq alaih. Bagaimana? Jadi wudhu, tangan kanan dulu, mendahulukan sebelah kanan. Ya, dalam berwudu, anggota wudu yang kanan dulu yang didahulukan. Kemudian Rasulullah sangat menyukai juga kalau memakai sandal atau sepatu yang dimasukkan ke sepatu itu kaki kanan dulu. Kemudian ketika menyisir rambut pun di bagian kanan dulu. Kita pegang sisir, kemudian yang kanan dulu. Semuanya di dalam segala urusan didahulukan yang kanan. Tapi nanti kalau membuka sepatu yang kiri. Ya, dengan keluar dari kamar mandi ya kiri. Sama dengan melangkahkan kaki dari kamar mandi dengan kiri. Tapi kalau ke masjid kita kan mendahulukan yang kanan sama, kemudian keluar pun yang kiri. Ya. Lanjut ini hal-hal yang berkaitan dengan sampai melangkah pun, sampai memulai menggunakan apapun, Islam itu sudah mengatur. Maka dari itu orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah sekujur badannya, hati sampai fisik kita, bahwa kita ini mau diatur oleh Allah. Jadi orang Islam itu adalah orang yang berserah diri untuk tunduk patuh taat, mau diatur oleh Allah. Barang siapa yang orang tersebut tidak mau diatur oleh Allah, artinya dia bawa karep sendiri, berarti bukan Islam. Monggo, Dokter. Ya, yang 42 kayaknya satu ini Mbak Uria, silakan lagi. Ya. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian tubuh kalian yang kanan. Masih menyambung dengan yang di atasnya tadi. Diriwayatkan oleh Imam yang 4 dan disyahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, jelas, Dok. Monggo, lanjut aja. Udah jelas, kecuali kalau ada pertanyaan. Baik. Ya, Ari, silakan, Ri, 43. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, lalu beliau mengusap ubun-ubun, sorban, dan kedua khufnya. Khufnya itu sepatunya. Ya, sepatunya. Sepatu yang menutup 2 mata kaki. Kalau perempuan kita kan udah jelas karena kita menggunakan kaos kaki, insya Allah.
Dan mengusapnya itu di atasnya ya Ustazah, bukan di Ya. bawahnya nih. Di sini binasiyatihi dengan ininya apa? Mengusap di ubun-ubun. Ini ubun-ubun itu dia sorbannya. Nah, jadi pas berapa? Sorban yang diusap itu adalah sorban yang berada di atas ubun-ubun gitu maksudnya. Kecilnya Ars. Jadi kalau kuf itu juga di atasnya ya Ustaz? Di Di atas atasnya. bukan di Ya, bawah. di atasnya. Baik, silakan diteruskan. Mau Mbak Uria lagi ya? Nomor 44. 44. Iya. Dari Jabir bin Abdullah tentang tata cara haji Nabi. Rasulullah bersabda, mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i demikian dengan lafaz perintah, sedangkan dalam riwayat Muslim diungkapkan dengan lafaz berita. Maksudnya gimana ini? Ibda'u bima Mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. sistematis ya. Artinya kalau Allah menyuruh, pertama kan kita kalau berwudu mencuci tangan. Nah, jangan tiba-tiba kita mumpung airnya banyak, maka yang paling kotor umpamanya kaki duluan, umpamanya gitu. Setelah kaki baru muka. Jadi akhirnya berkarap sendiri gitu. Nggak boleh. Jadi harus sistematis. Tangan dulu, kumur-kumur, muka, dan seterusnya. Begitu pula di dalam melaksanakan haji. Jangan tiba-tiba begitu udah ke sana, oh ini mumpung Arafahnya kosong, ya udah kita dulukan aja wukuf duluan gitu supaya tidak berdesak-desakan. Nggak boleh. Jadi tetap serempak yang dilakukan pada hari itu di mana maka hendaklah bertolak di situ beserta orang-orang bertolak juga. Itu artinya sistematis, udah. Monggo Dokter Wiwin lanjut. Baik. Nomor 45 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau menjalankan air di atas kedua sikunya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif, Mengedarkan air gitu ya Ustaz. Iya, jadi airnya kan dimajukan gitu airnya dari tangan sampai siku. Tapi ini sanad yang dhaif, maksudnya bagaimana? Menurut sanadnya dhaif, akan tetapi dilihat dari segi matan itu adalah isi yang disabdakan oleh Rasulullah atau yang dilaksanakan oleh Rasulullah atau yang dibiarkan oleh Rasulullah, hal yang berkaitan dengan takdiriyah. Nah, di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berwudu maka mengedarkan air ala mirfaqohi sampai 2 sikunya. Walaupun derajat ini lemah, akan tetapi ada pendukung yang sahih bahwa ketika berwudu pas giliran mencuci tangan harus sampai 2 siku. Jadi tidak bertentangan. Maksudnya dikuatkan dengan hadis yang lain begitu ya Ustaz? Iya, ada penguat hadis yang lain. Lanjut. Baik, lanjut 46. Monggo Ari lagi ya. Kita simak sedikit soalnya jadi bolak-balik. Monggo. Ya. 46 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Artinya dong? Jadi harus membaca bismillah gitu ya? Ya, kita mau memulai wudhu bismillahirrahmanirrahim. Dalam segala hal kan kita mulai dengan bismillah ya Ustaz. Ya, dalam segala urusan, dalam segala hal, ya sudah ditentukan sampai kita melangkah, mau apa saja sudah ada peraturannya.
dari Allah. Maka kita tinggal siap instan sebenarnya. Tapi yaitu penopangnya harus betul-betul kita tolak ilminya yang istiqomah, yang betul-betul ada rujukannya. Insya Allah. Monggo, Dr. Wiwin. Ini terusannya Ari, maaf. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Dan Lagi ini hanya komentar. Seperti yang tadi ya, Ustazah. Iya, ya. Lanjut ini juga. Dan At-Tirmizi mempunyai riwayat senada dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id. Dan Ahmad berkata tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam hal ini. Gimana Ustazah? Artinya gini, tadi kan isi atau matan dari hadis tersebut, la wudu'a lima lam yazkuris mallahi alaihi. Tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi derajat hadis di sisi lain pun lemah gitu. Maka ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa membaca basmalah itu wajib. Sehingga tanpa basmalah pun yang ada yang jelas keyakinan kita ini saya mau berwudu, tanpa basmalah pun insya Allah wudunya sah. Jadi kalau dia tidak membaca basmalah, wudunya tidak sah, nggak sampai seperti itu maksudnya. Itu maknanya. Yang penting niatnya sudah berwudu ya Ustazah. Sudah ada di dalam hati, pokoknya saya ini zuhur datang, saya mau ke kamar mandi mau wudu, langsung kita berwudu, insya Allah sah wudunya tanpa basmalah pun. Tuh maknanya. Monggo lanjut. Monggo lanjut Mbak Uri ya. Nomor 47. Dari karena sedikit orangnya, bagaimana kalau 2 atau 3 langsung? Iya, monggo. Dari Talha bin Musarim, dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah memisahkan antara berkumur dan beristinsya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Beristinsyak ini apa ya, Ustazah? Berkumur, menghirup air ke hidung. Oh, langsung. Jadi ini berarti gini ya, Ustazah. Berkumur langsung antara berkumur dengan menghirup air itu bersamaan. Ya, boleh dari ngambil air untuk berkumur-kumur langsung dihirup ke hidung, boleh. Boleh sendiri-sendiri, sebagaimana tadi, boleh dari kepala langsung ke telinga, boleh pula nanti berkumur-kumur langsung menghirup air ke hidung, atau sendiri-sendiri. Setelah kumur-kumur, maka ngambil lagi air untuk di hidung. Monggo, dua-duanya ada, ke depan ini ada. Ustazah, tadi menghirup, saya ini nggak bisa menghirup, jadi hanya dibersihkan. Itu gimana? Ya, mohon maaf. Innallaha la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maknanya begini, bahwa si hamba kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Bahwa si hamba itu ketika Allah memberikan amanah, memberikan perintah, pasti si hamba itu mampu. Cuman boleh jadi karena kita tidak terbiasa untuk melatih, akhirnya kita mungkin kaku gitu. Ya karena di sini perintahnya itu untuk menghirup, ya dicoba aja pelan-pelan, tidak ada terlambat gitu. Jadi saya ini sudah tua seperti ini, bagaimana ya? Dicoba aja karena keterangan sudah sampai kepada kita. Jadi kita gini, saya ini sudah nggak mampu seperti itu. Kalau memaksakan, khawatir ini, khawatir itu. Jangan ada kalimat khawatir ini, khawatir itu. Karena ini merupakan perintah dari Allah. Ketika kita berusaha untuk jihad melaksanakan aturan Allah, insya Allah Allah akan membantu kita. Jadi kita pelan-pelan aja dihirup. Tapi ya itu, jangan sampai terhirup secara langsung sampai ke atas. Karena nanti kan pusing. Jadi pelan-pelan aja gitu.
Hirup sedikit, terus isi. Niatnya membersihkan dalam ini ya Ustadz, membersihkan setan-setan yang tidur di dalam ini ya. Iya. Ya itu dok. Jadi insya Allah kalau sudah terbiasa itu cepat juga enggak gitu. Insya Allah berusaha aja untuk sini ya. Karena perintahnya seperti ini. Saya lanjutkan lagi dari Ali tentang sifat wudhu. Kemudian beliau berkumur dan beristighfar, beristinsar 3 kali. Jadi ini ya berkumur 3 kali. Beliau berkumur dan beristinsar dari telapak tangan yang darinya beliau mengambil air. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi ketika Ali berwudu, air yang diambil untuk kumur-kumur sekalian beliau menghirupnya. Nah, ada pula di sisi lain memisahkan untuk kumur-kumur sendiri, ngambil lagi air untuk dihirup. Monggo pilih yang mana saja, dua-duanya ada. 3 kali ya, kumur-kumur 3 kali. Menghirup air ke hidung pun 3 kali. Itu ada sekarang. Kalau di yang pertama itu kan tidak disebutkan, hanya menghirup aja. Dan tidak ada kumur-kumurnya. Di sini lebih jelas. Maka dari itu, kita jangan membaca hanya satu, tapi keseluruhannya secara kafah sempurna insya Allah. Monggo lanjut, Dr. Wiwin. Boleh lanjut lagi ya, satu lagi. Ya, satu lagi ya. 9. Dari Abdullah bin Said tentang tata cara wudhu. Kemudian beliau memasukkan tangannya, lalu beliau berkumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan. Beliau melakukan hal ini 3 kali. Muttafaq alaih. Derajatnya ini sahih. Tangannya berkumur. Jelas ya, Dok? Sama seperti tadi ya. Ya. Gitu ya. Lanjut monggo Mbak Susi. 3 ya, 50, 51, 52, silakan. Dari ya, 50. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang telapak kakinya dapat daerah seukuran kuku yang tidak tersentuh air. Maka beliau bersabda, kembalilah lalu perbaguslah wudhumu. Paham, Bu. Iya, ini mungkin saya dulu pernah ya mendapati anak saya itu kalau wudhu cek gitu. Kelihatan ada yang putih-putih yang kena air. Jadi disuruh kembali lagi ya. Iya, disuruh diulang ya. Iya. Jangan disiram anggota tubuh yang tidak kena air, tapi harus diulangi wudhunya. Nah, ketika si orang tersebut tidak kena anggota wudhunya dengan air wudhu, boleh jadi nanti di awal pun dia tidak teliti, maka harus mengulangi itu, artinya supaya teliti, jangan sampai tidak ada anggota wudhu yang tidak kena air wudhu. Itu maknanya. Karena ketika tidak kena air wudhu, sholatnya kan tidak diterima karena tidak sempurna wudhu. Wudhu itu merupakan rukun yang menjadikan sah di dalam melaksanakan sholat. Monggo ada pertanyaan enggak? Enggak, ini kayaknya udah mudah-mudah dipahami. Lanjut, Dr. Wiwin. 51, Mbak Susi sampai 52 ya, silakan. Iya. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 syak sampai 5 mud. Muttafaq alaih. Kemudian nomor 52 dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya
kemudian mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan pasti dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Oh, ini doa sesudah wudhu ya, Ustaz? Ya, doa setelah wudhu yang ori. Yang ori ya? Ya. Dilihat dari titik 2-nya di sini di teks Arabnya. Saya jelaskan dulu, mamin kumyana hadid, tidaklah di antara kalian berwudu, maka wudu itu disempurnakan. Disempurnakan itu mananya tidak ada anggota wudu yang tidak kena air. Jadi semuanya rata terbasahi oleh air wudu. Nah, setelah selesai dia berwudu, maka dia berdoa kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Cukup sampai situ juga, tapi nanti ada tambahan-tambahan yang lain di bawahnya ini. Maka ila putihat lahu abwabul jannah asamaniyatu, kecuali dibukakan bagi orang tersebut pintu surga yang 8. Maka dikatakan, silahkan masuk dari pintu mana yang kau inginkan. Jadi di sini menunjukkan bahwa pembuka pintu surga itu diantaranya dengan kita melaksanakan secara istiqomah doa setelah selesai berwudu. Sudah terlaksana ini bagi kita semua? Ya. Kadang-kadang lupa, bisa ada kalau ngantuk-ngantuk itu nggak keinget. Ustazah, itu yang nomor 51 itu Rasulullah pernah mandi dengan 1 syak sampai 5 mud ya. Itu 1 syak itu maksudnya bagaimana, Ustazah? Ukuran air di sini di mushafnya disebutkan 1 so sama dengan 2/4 kilogram. Berarti 2/4 kilogram itu ya 3 liter apa ya? Oh, itu maksudnya mandi. 2/4 itu berarti setengah liter. Setengah. 2/4 kilogram. Iya. Oh, 2/4 setengah liter. Liter 1 kilo. Untuk mandi apa, Ustazah? Mandi junub? Apa disebutkan masalah mandi junub ataupun tidak mandi junub. Jadi ketika mandi junub pun boleh menggunakan seperti ini. Yang penting rata. Usahakan begitu bagian rambut itu ya kita ngambil air mungkin sedikit dulu diratakan gitu kan. Terus digini-gini. Nah, nanti disiram yang kedua mungkin sedikit lagi akhirnya rata gitu. Tidak ada rambut yang tidak kena air kalau pas di gitu. Mungkin seperti itu. Jadi menghemat air ya di sini. Tapi kita mohon maaf nggak pernah mengalami ini. 1 ember di Indonesia ya jebur. Terutama Surabaya kan PDAM-nya kuat, airnya besar kalinya ya berantasnya. Maka dari itu biur. Kadang-kadang ya shower mengalir terus, kemudian kitanya terus seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya. Nah, itu Ibu. Berlebih-lebihan ya Ustazah itu ya? Iya, kita boleh jadi berlebih-lebihan, betul kok itu. Tapi apalagi kalau Ramadan ya, mesti kalau alasan biar seger. Ya, memang seger, Bu. Bukan alasan lagi, memang betul seger gitu. Dengan minum air 1 gelas ya, ketika digerojok dari atas sampai bawah itu seger gitu. Yang tadinya kita loyo, haus, ya berkurang. Kulit kita ini seger kena air. Nah, ini ketika hadis selanjutnya kita mendapatkan bocoran dari Allah lewat Rasulnya ini, jangan sampai kita tinggalkan karena ini merupakan kebutuhan bagi kita. Kita ingin masuk surga dari pintu manapun. Nah, ini pintu-pintu surga itu kan ada yang namanya pintu royan, pintu sodako. Maka semuanya itu memanggil kepada orang yang setelah wudhu berdoa seperti ini. Kan kalimatnya mudah, sudah hafal insya Allah semuanya ya ini. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan. Sampai situ inti.
Tapi di hadis ini ada tambahannya. Dilanjutkan lagi ini sedikit lagi. Di riwayat oleh Muslim. Mbak Susi, 50 yang bawah itu. Ya, ya. tambahannya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Kemudian mengucapkan aku bersaksi. Ini sudah ini tadi ya. Ya, Bawahnya. yang Yang hitam bawah tulisan yang tebal. Ya, tebal. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi, dan beliau menambahkan, ya Allah jadikanlah diriku seperti orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, Amin. jadi la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waj'alni tawwabin waj'alni. Ulama menambahkan waj'alni min ibadika sholihin. Dari ulamanya. Nah, Boleh ya Ustazah ditambahi waj'alni minal apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minas sholihin. waj'alni min ibadika sholihin. Ya, monggo itu hanya untuk tambahan dan itu merupakan doa ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijadikan oleh Allah golongan yang sholih. Insya Allah mampu dipakai aja. Ya. Jangan setelah kita paham dalilnya ini jangan sampai kita mengabaikan alangkah perlunya. Mungkin sekarang ini seolah-olah biasa-biasa aja membaca ini. Tapi begitu kita sudah berada di hadapan Allah, ini insya Allah sangat berguna sekali bagi kita. Dan inilah harapan kita. Insya Allah. Amin. Lanjut, Dr. Bibin. Oh, sekarang sudah bab baru ya, Ustazah? Ya, bab baru. Mengusap dua kuf. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berwudu. Maka aku menunduk untuk melepas kedua kufnya. Beliau bersabda, lihat keduanya, karena dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap keduanya. Nah ini tadi itu yang ada. Ya. Kita pakai sepatu, asal waktu memakainya kita dalam keadaan suci. Kalau kita dalam perjalanan boleh tidak mencopotnya ya Ustazah, tetapi mengusap atasnya saat itu. Biasanya kalau kita bepergian, ada acara, ataupun pokoknya kalau berangkat dari rumah insya Allah kita mungkin kan udah pasti mandi dulu ya Ibu, nggak mungkin tidak mandi gitu. Maka ketika kita mandi, di sini kan kita bersih. Nah bersih di sini ada dua pendapat. Katanya bersih dari hadas, yang kedua bersih dari kotoran. Nah, nanti begitu di perjalanan nggak usah dibuka lagi ketika kita batal dari wudhu, kemudian kita berwudhu cukup dengan mengusap sepatu bagian atas. Kalau misalnya kaos kaki Ustazah, jadi kita copot sepatu tapi kaos kakinya nggak dicopot, boleh nggak? Oh nggak apa-apa, ya di atas kan di atas sepatu yang di luarnya gitu kan, di luarnya dalamnya itu. yang penting bersih ya. Baik. Pernah melaksanakan ini, Dok? Iya, saya kalau pergi biasanya begitu, jadi di atas kaos kakinya. Soalnya banyak orang yang tidak terbiasa dan tidak paham tentang ini, akhirnya ya beliau sulit-sulit dibuka gitu kan. Iya. Tapi insya Allah mungkin setelah keterangan ini sampai kepada kita, ini mempermudah bagi kita. Insya Allah. Kita tinggal menoto untuk yakin. Selanjutnya nomor 50 Muttafaq ilaih. Selamat malam Bu Tin, selamat datang. Nggih. Saya lanjutkan nomor 54. Dalam riwayat Imam yang 4 kecuali An-Nasai dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW mengusap kuf atas dan bawah, dan dalam sanad terdapat kelemahan. Oh ini ada yang di bawahnya juga ya Ustazah? Yang di bawah itu justru lemah hadisnya. Oh. Malah yang kuat itu adalah yang di atas. Yang awalnya kotor nanti tangannya. Ya, cuma dari kotoran bawah sepatu ya malah itu. Ya.
Nah, ini adalah semacam sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Jadi kalau sekarang yang sepatu itu ya ada. Ya, tertutup mata kaki. Jangan sampai ada bolongan-bolongan yang kelihatan anggota tubuh kaki. Nah, jadi kalau mengusap itu memang harus tertutup gitu. Jadi ya itu di atas mata kaki. Kalau kita kan mudah dengan adanya pakai kaos kaki kan sudah nyaman, stocking kan udah nyaman, udah memang nggak kelihatan. Ya. Dianggap cool gitu ya. Kalau si bapak-bapak itu menggunakannya apa ya? Namanya apa ya, Dok? Slop itu apa ya? Sandal yang tanpa sandal ketutup. Atau pakai sandal jepit yang nggak usah diusap. Wong ininya anggotanya siram aja pakai air gitu. Nah, jadi yang diutamakan diusap itu adalah yang mata kakinya tertutup oleh sepatunya. Lanjut. Selanjutnya nomor 55 dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya agama itu dengan akal, saya bagian bawah kuf lebih berhak untuk daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua kufnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Ya, jadi kan kita tanya, kenapa kok harus bagian atasnya, kenapa kok nggak bagian bawahnya gitu. Padahal yang kotor kan bentuk bagian bawahnya gitu ya. Jawabannya mudah ya, Dok. Sudah dari sonohnya. Dari sonohnya. Tapi seperti sebenarnya ya Ustazah, memang kalau kita usap ke bawahnya kan tangan kita yang akhirnya kotor nanti. apa kotor malah kalau kita lihat. Kotor, ya. Tapi kan kita pakai hukum akal, harusnya kan yang diusap itu bawahnya gitu. Ya, biar bersih. Bawahnya enggak gitu. Jadi di situ cara Allah mengatur kita dan cara ketaatan kita. Sejauh mana kita tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, tinggal menyerah aja udah. Allah menyuruh seperti itu ya kita laksanakan. Allah melarang begitu ya kita jauhi. Itulah yang dikatakan Islam. Ustazah, boleh tanya. Jadi dari penjelasan tadi itu kalau masalah wudhu itu kan diusap di atasnya khuf ya itu ya. Tapi kalau sholat bagaimana? Itu sholatnya apakah sepatunya dilepas? Apa khufnya itu lepas atau ya dipakai? Pakai. Oh, ya dipakai. Ini kondisinya mohon maaf lagi dalam bepergian dan berada di apa namanya di kalau di terbuka gurun pasir ya gunung gitu kan, atau kita di dalam kendaraan seperti ya pokoknya kendaraan yang kita bawa pun demikian, di kereta api pun demikian, gak usah mencopot itu. Tapi kalau umpamanya itu dilaksanakan di masjid ya kita kan nggak boleh memakai sendal atau sepatu di masjid, malah dimarahin nanti. Iya. Nyakal mentang-mentang masjid wudhunya ya seperti normal biasa ya, tidak ada. Malah lebih nyaman seperti itu kalau kita bisa mampir ke masjid atau musola gitu kan. Nah ini kan di dalam bepergian, tapi tidak menutup kemungkinan kalau toh kita tidak melaksanakan sholat di dalam masjid ataupun di halamannya dengan melakukan seperti ini. Ustazah nanya, kalau kita naik kereta api kan, itu apakah sebaiknya wudhu di dalam toiletnya atau apa itu tayamum? Karena kan kadang-kadang kita kan kalau di kereta api habis pipis gitu kan nggak enak ya, rasanya kan berarti kayak ada yang aduh najis apa enggak atau apa gitu loh. Maksudnya gimana ya? Enaknya gimana ya? Dikembalikan ke dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu kita sapar bepergian walaupun ada air dibolehkan untuk tayamum, Dok. Oh, baik. Walaupun ada air. Bahkan bukan aja seperti mohon maaf dokter umroh gitu kan. Nah, mau menyentuh air umpamanya dan memang kondisinya juga kalau ke kamar mandi jauh. Nah, itu dari Allah. Kita nggak perlu. Baik. Alhamdulillah. Oke. Ya. Masya Allah. Terima kasih.
Enggak. Ye. Monggo Bu Tin, nomor 56 Bu Tin. Oh Sadep iya, Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kami, jika kami bepergian supaya kami tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena junub, akan tetapi memerintahkan untuk tidak melepas khuf karena buang hajat, kencing, dan tidur. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan lafaz ini adalah miliknya, dan Ibnu Huzaimah dan keduanya, At-Tirmizi dan Ibnu Huzaimah mensahihkannya. Ya. Bagaimana? Oh ya, yang tadi ya, yang kita bicarakan tadi ya. Batasan untuk mengusap ya. Batasan mengusap ketika kita bepergian 3 hari 3 malam. Batasannya. Setelah kita ya dilepas, nggak boleh mengusap lagi. Kita ini ada di dalam mukim, maksudnya di rumah sekarang aja kita mau niatin sehari semalam, nah, gitu. Jadi sekarang kita kan pakai stocking, begitu kita ya usap sampai 3 hari ya Ustazah. Hari semalam bagi yang ada. Kalau masalah tayamum tidak dibatasi selama kita safar. Kalau masalah yang kedua, masalah mengkosor sholat pun selama kita safar, tidak ada batasan. Nah, kalau mengatakan kosor itu cukup dengan 3 hari 3 malam, dan itu harus berwudu, harus sempurna sholatnya umpamanya. Itu tidak ada di dalam pelaksanaan itu. Yang ada batasannya itu adalah mengusap selama 3 hari 3 malam. Masih banyak ini yang belum memahami tentang ini. Monggo, ada Ustazah suaranya hilang aja. Oh, Masya Allah. Apa saya keluar dulu terus masuk lagi gitu ya, Dokter Wiwin? Boleh Ustazah. Iya, biasanya kata Ustazah kalau udah lama gitu, nggih. Mbak Ana sehat? Halo. Alhamdulillah. Ya, halo, suara saya sudah kedengaran lagi? Alhamdulillah, kedengaran. Sip. Jelas. Mantap. Alhamdulillah. Iya, dilanjut ya Ustazah. Monggo Bu Tin, ya nomor ya 57 ya Bu Tin. Lanjut. Ye. Anunya ke mute Bu Tin. Termute. Oh Bu Tin. Halo, Assalamualaikum. Udah. Bon, monggo. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menentukan batas durasi 3 hari 3 malam bagi musafir. Oh, di sini, dan 1 hari 1 malam bagi yang mukim, yakni dalam hal mengusap 2 khuf. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang tadi sudah jelaskan ya. Iya. Iya, yang barusan ya. Iya, alhamdulillah. Jelas. Monggo lanjut kalau sudah jelas. 58. Terus Bu Tin. Lagi ya, dari Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, maka beliau memerintahkan mereka untuk mengusap syoib, yakni sorban, dan tasakhin, yakni khuf.
Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Oh iya, iya. Paham ya, Bun? Asyaib ya. Dalam peperangan misalnya ya Ustazah ya. Ada sorban juga. Ataupun safar ya, bepergian. Ya. Mesti perang ya. Iya, iya. Baik. Lanjut. 59 Mbak Susi, silakan. 59, 60, 61. Monggo. 59 ya, dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf dan dari Anas secara marfu. Jika salah seorang dari kalian berwudu dan memakai kedua khufnya, maka hendaklah dia mengusap bagian atasnya dan sholat dengan memakainya, serta janganlah dia melepasnya jika dia ingin, kecuali karena junub. Paham ini ya? Ya. Nah, yang tadi ya Ustaz, itu Tadi. 3 hari ya kalau kita safar ya. Jelaskan sedikit, kecuali dari junub. Junub itu kan hubungan suami istri. Ketika hubungan suami istri, maka dia ketika ada air itu kan harus mandi. Maka dari itu, kalau mandi pasti huknya itu dicopot. Nah, kecuali kalau hubungan punya hadas, hubungan badan yaitu junub. Udah lanjut Ibu. Ya. Lanjut. 60 ya, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memberikan keringanan untuk mengusap bagian atas kedua khuf. 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi mukim. Apabila dia bersuci lalu memakai kedua khufnya. Ini kayak yang tadi ya? Iya. Lebih jelas lagi. Monggo lanjut. 61 silakan. Dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengusap 2 khuf? Beliau menjawab boleh. Dia bertanya 1 hari, beliau menjawab ya. Dia bertanya lagi 2 hari, beliau menjawab ya. Dia bertanya lagi 3, beliau menjawab ya. Dan terserah kamu. Karepmu. Banyak bertanya sih orangnya, maka karepmu akhirnya gitu kan. Jadi terserah kamu itu kan tadi kalau yang di atas kan batasannya 3 hari ya. Iya, kita tapi ini hadis ini tidak kuat nih. Hadis ini tidak kuat. Ya. Mohon maaf, kita kembalinya ke hadis yang sahih ya, yang 3 hari ya. Karena si Pak Ubay ini banyak nanya gitu kan. 2 hari ya Rasulullah, ya 2 hari ya Rasulullah. Karepmu. Monggo lanjut. Oh, udah bab baru lagi, pembatasan duduk. Baik, monggo Mbak Uriah, silakan 62, 63, 62, 63. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu para Rasulullah SAW, ketika beliau masih hidup, mereka pernah menunggu sholat Isya sehingga kepala mereka tertunduk karena tertidur. Kemudian mereka salat tanpa berwudu kembali. Paham. Boleh. Ya. Boleh. Kalau sambil duduk, posisi duduknya tidak berubah. Begitu ya Ustazah? Ini duduk berarti ya Ustazah? Ya. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat kan nunggu ya Ibu. Kita pun mungkin kalau waktu umroh nunggu, dia kadang-kadang ngantuk gitu. Maka sahabat pun demikian. Seharian habis aktivitas, akhirnya kan tertidur. Nah, ketika dia mau melaksanakan sholat Isya, mereka tidak berwudu. Di sini mohon maaf, posisi antara duduk dan tidak duduknya tidak disebutkan. Yang penting dia tidur. Sebelum dia tidur, beliau-beliau ini memiliki wudu. Jadi kan dia yakin bahwa saya ini mau sholat Isya itu punya wudu, kan karena beliau itu kan nunggu, ya udah nunggu. Begitu bangun, nah di situ tidak disebutkan apakah
miring, apakah nyenden, apa bagaimana. Tapi di sini ada isyarat hatta tahfiqo rusum, sehingga kepalanya itu menganggut-anggut, berarti menunjukkan bahwa beliau menyender ataupun dalam keadaan duduk. Yang jelas tidak berwudu lagi ya. Jadi artinya tidur kalau sebelumnya memiliki wudu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ya. Baik, lanjut. Nanti ada penjelasan-penjelasan di hadis selanjutnya. Diriwayatkan itu tadi oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ad-Daraqutni dan asalnya ada pada riwayat Muslim. Tuh sanadnya, isinya yang tadi. Sanadnya. Dari Aisyah, beliau berkata, ke bawah. Fatimah binti Abu Hubaisi datang kepada Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang tertimpa istihadah, sehingga aku tidak suci. Maka apakah saya harus meninggalkan sholat? Beliau menjawab, tidak, karena itu hanyalah darah yang keluar dari pembuluh darah dan bukan haid. Jika masa haidmu tiba, maka tinggalkanlah sholat, dan jika ia telah berlalu, maka cucilah darah tersebut dari dirimu, kemudian sholatlah. Muta'ah alaih, dan dalam riwayat Al-Bukhari, kemudian berwudulah setiap kali sholat. Muslim mengisyaratkan bahwa beliau membuangnya secara sengaja. Paham, Bunda? Maksudnya lagi berhalangan membuangnya secara sengaja. Bukan ini membuang kalimat. Membuang kalimat. Di sini kan Faiza akbalat haidatuki fada'is sholata. Kalimat yang dibuang itu kemudian hendaklah berwudu ketika mau sholat. Ya, tanpa ada kalimat itu pun sudah pasti. Kalau mau sholat itu wudu dulu. Ya, maka imam ini membuangnya dengan sengaja kalimat itu. Yang kita pahami dari sini di atas, Aisyah berkata, menceritakan bahwa Fatimah bin Abi Hubais datang kepada Nabi. Beliau itu curhat ya sebagai seorang perempuan. Sesungguhnya saya ini istihadah, pendarahan. Apakah jadi saya ini tidak bersih, masalah berkaitan dengan darah yang keluar dari perempuan. Apa ada sholat ya Rasulullah? Apakah saya meninggalkan sholat? Maka kata Rasulullah, enggak, tidak boleh lah, tidak boleh. Jadi walaupun dalam keadaan posisi pendarahan, itu sholat tidak boleh ditinggalkan. Innama zalika irkun, karena sesungguhnya itu adalah keluar dari urat, gitu katanya. Walaisa bihaidin, dan itu bukan haid, kata Rasulullah. Maka apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholatmu. Jadi artinya ada seorang perempuan yang dia itu pendarahan, boleh jadi mungkin 1 bulan atau lebih. Maka dihitung aja kebiasaan dia haid itu tanggal berapa. Kan kita perempuan biasanya, mohon maaf ya dok, siklusnya itu kan 28 ya dok, rata-rata. Nah maka setelah itu dia menghitung, oh saya kebiasaannya ini di tanggal 5. Maka ketika dia di tanggal 5, berarti biasanya dia head kan ada yang 10 hari, ada yang 7 hari, mungkin ada yang 15 hari kebiasaannya dia. Dihitung dari kebiasaannya aja. Oh saya headnya ini 12 hari, berarti dia meninggalkan sholat selama 12 hari itu. Nah setelah nanti ke-13, dia dianggap bahwa walaupun masih darah keluar, karena itu darahnya darah pendarahan, maka dia tetap mandi besar dari head. Nah, setelah itu dia setelah beres mandi besar dari head itu, maka dia memakai pembalut, setelah itu dia berwudu. Karena kan darah tidak bisa ditahan. Kalau dia berwudu tidak pakai pembalut, jangan-jangan darahnya itu kan masih netes gitu kan. Jadi harus nyuci lagi. Gitu. Maka dibersihkan dulu, mandi seperti, ya bukan seperti lagi, memang mandi besar dari head.
maka setelah itu pakai pembalut berwudu, lanjutkan sholat seperti biasanya. Tapi banyak orang yang mengatakan, loh saya ini kan keluar darah, masa diterima atas sholat saya? Tidak seperti itu. Ini rujukannya kepada kita, tidak boleh meninggalkan sholat. Monggo, Wiwin bagaimana? Ya, jadi memang ada kan yang perdarahan itu bukan karena fisiologis ya, tapi patologis, artinya karena penyakit gitu ya Ustazah maksudnya ya. Ya. Maka tidak boleh meninggalkan sholat ya dok? Iya, iya. Ustazah, ini berbeda dengan nifas kah? Oh berbeda. Kalau nifas itu kan darah habis melahirkan. Itu gimana? 40 hari ya kalau nifas? 40 hari di zaman Rasulullah. Tapi seumpamanya ada orang yang 30 hari sudah bersih, mandi besarlah di situ, laksanakan sholat. Walaupun belum 40 hari. Jadi umpamanya sudah 30 hari kok ini nggak keluar-keluar ya. 30 ditunggu sampai 31, oh malah tambah nggak keluar. Ah nanti aja nunggu 40 hari. Nah, nggak boleh seperti itu. Bersih pada waktu itu laksanakan, mandi besar, kemudian sisanya sholat. Beda dengan istihadah, dengan pendarahan. Ya, ya. Jadi aturannya sendiri kalau nifas ya Ustazah? Ada ke depan insya Allah nanti ada. Udah, oke. Pas zaman Rasulullah 40 hari. Iya. Monggo, Dr. Wiwin lanjut. Oke. Monggo Ari silakan. Ari masih ada? Monggo. 64 sampai 65, 66. Bentar Win. Yuk. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan madhi. Lalu aku memerintahkan Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya kepada beliau. Maka beliau bersabda, harus berwudu. Muttafaq alaih, dan lafaz ini adalah lafaz Al-Bukhari. Monggo, paham dok? Jadi kalau mengeluarkan madhi harus berwudu ya Ustazah? Iya, jadi di sini bahwa madhi itu membatalkan wudu, sedangkan darah selain haid tadi, darah istihadah tidak membatalkan wudu. Madhi itu sebelum mani ya Ustazah ya? Boleh sebelum mani, boleh juga walaupun tidak ada kontak badan dengan pasangan, ketika kita mendengar hal-hal yang menyentuh ke dalam perasaan kita, akhirnya kita kan terangsang. Maka ketika terangsang, seseorang itu mengeluarkan cairan. Nah, ketika dia mengeluarkan cairan, berarti dia batal. Kalau sudah wudhu, dia batal wudhunya, harus diulangi lagi. Dan tidak perlu mandi, hanya membersihkan cairan yang keluar tersebut, kemudian berwudu. Ya. Nggak perlu mandi junub ya Ustazah, cuma wudhu biasa ya. Wudhu biasa ya. Ya. Kalau mandi junub itu dilaksanakannya ketika dia sudah pasti hubungan badan, sudah paham semua dan sudah maklum, ketika bermimpi umpamanya. Itu melaksanakan mandi besar dari junub. Monggo lanjut. 65 dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian pergi sholat dan tidak berwudu lagi. Diriwayatkan oleh Ahmad dan didoifkan oleh Al-Bukhari. Artinya sentuhan suami istri sengaja ataupun tidak sengaja tidak membatalkan wudu. Lanjut aja sholat. Tapi ada sebagian yang suami istri itu boleh jadi mungkin hadis ini belum sampai, akhirnya begitu kesentuh atau sengaja tidak disentuh, loh saya ini udah berwudu, balik lagi ke kamar mandi, wudu lagi. Ada yang capek sendiri saya kira. 66 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia bingung karenanya, apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid.
sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kalau ragu-ragu, nggak enak ya perutnya. Sebelum dengar suara atau mencium baunya tetap aja nggak perlu berwudu lagi ya. Ya, jadi kalau umpamanya di masjid ataupun di rumah, kalau perempuan kan umpamanya di rumah kok perut kita bermasalah, mulas gitu. Nah, kemudian ragu-ragu, loh, kok ini saya, umpamanya mohon maafan ada suara kerupuk-kerupuk biasa kan gitu di perut itu. Kita suka ada pikiran, oh, saya ini batal nggak ya wudhu saya ini. Nah, kalau hanya punya bayangan seperti itu, nggak usah dia membatalkan wudhu, atau kalau lagi di masjid nggak usah keluar dulu, sehingga jelas dia mendengar suara, mohon maaf, dari buang angin tersebut, atau dia tidak kedengaran suara, tapi kita mengenal baunya gitu. Oh berarti saya ini batal. Nah, tapi kalau umpamanya yang dua tadi alamat itu tidak muncul, hanya keraguan-raguan di dalam hati, nggak usah mengikuti keraguan di dalam hati. Ikutilah yang yakin bahwa saya ini tidak batal. Itu aja. Memang keyakinan yang di ini banyak keyakinan ya Ustazah. Iya. Betul, keyakinan. Monggo lanjut, Dr. Wiwi. Baik, saya sekarang Bismillahirrahmanirrahim dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang laki-laki berkata, aku menyentuh kemaluanku. Atau dia berkata, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya di dalam sholat. Apakah dia harus mengulang berwudu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Al-Madini berkata, hadis ini lebih baik daripada hadis Busroh. Jadi kalau nggak sengaja menyentuh, nggak apa-apa ternyata ya Ustazah ya? Nggak batal wudhunya. Oh, iya, Mohon maaf ya, barangkali ada semut ataupun kita gatel gitu kan. Dan barangkali kalau umpamanya toh gatel pun kadang-kadang kalau kita sudah pakai ruku kan nggak langsung kontak di yang kita itu, tapi masih terhalang oleh kain. Tapi kalau toh umpamanya ada semut terasa, berarti kan kita harus memasukkan itu langsung ke yang bersangkutan gitu. Sampai dicari-cari di gini-gini, berarti kan itu menyentuh. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Oke. Jelas ya? Iya. Satu lagi ya, Dok? Masih ada waktu. Dari Busroh binti, ini maksudnya apa ya? Hadis ini lebih baik daripada hadis Busroh, ini maksudnya apa ya Ustaz? Di bawah ada hadis Busroh. Di bawah ada hadis Busroh. Oh, ini Busroh ini nama berarti? Nama orang. Oh, baik. Jadi yang dibaca oleh Dr. Wiwin yang tadi, yang dibaca barusan itu lebih kuat daripada hadis yang di bawah ini. Oh, dari Busroh binti Safwan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Oh, ya bertentangan. Kalau hadis Busroh ada perintah ya, apabila berkemaluan hendaklah berwudu, tapi derajatnya itu lebih kuat dengan yang tidak berwudu gitu. Jadi kita ngambil yang tidak berwudu aja. Tapi seumpamanya ada di antara kita yang ragu-ragu, masa menyentuh kemaluan tidak berwudu. Saya nggak enak. Monggo berwudu juga nggak masalah. Cuman menyentuh kemaluan itu hukumnya tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau mengulangi wudu boleh. Jadi keyakinan sekali lagi ya, kalau kita nggak enak ya harus ini gitu ya Ustaz. Dikeluarkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Al-Bukhari berkata ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Jelas ya? Ya. Monggo lanjut, apa mau sampai di sini? Masih sedikit lagi ya Ustaz sekalian ya. Ya, monggo. 10 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang muntah, mimisan, keluar makanan atau minuman dari perut melalui mulut atau keluar mazi, maka hendaknya dia meninggalkan sholatnya lalu berwudu. Kemudian melanjutkan sholatnya, sementara dalam semua itu dia tidak berbicara. Diriwayat oleh Ibnu Majah dan didoifkan oleh Ahmad dan lain-lain. Maksudnya kalau muntah, mimisan
itu kita harus wudhu lagi ya. Wudhu seperti tadi keluar madhi ya. Tapi maksudnya melanjutkan sholat yang masih kurang rakaatnya itu gitu ya Ustazah? Di sini disebutkan bahwa kapan kita mohon maaf ya, saya kadang-kadang nggak masuk akal juga kalau dalam sholat kemudian dia keluar madhi gitu kan, ada sentuhan, berarti dia membayangkan bukan khusyuk gitu sholatnya ya, akhirnya keluar cairan, ya itu batal untuk dia, batal sholatnya, batal wudhunya, harus mengulangi. Nah, tapi yang atas, kalau ini kan hadis tentang madhi itu ada khusus tadi, hadis khusus. Nah, kemudian kalau yang atasnya ini, barang siapa yang dia itu muntah, diselesaikan dulu, dan kita nggak bisa khusyuk di situ. Nah, itu. Jadi diulangi lagi sholatnya, berarti kalau umpamanya kita yang mengganti ruku gitu kan. Nah, gitu. Cuman seumpamanya tidak sampai kena ruku dan pas kita memegang hidung, loh ini kena, ataupun kita mau muntah gitu kan, tiba-tiba kita langsung melarikan diri ke kamar mandi. Monggo nanti nggak usah diulangi sholat, tapi tegakkan di mana kita berhenti gitu waktu kena mimisan atau kena itu. Tapi hal itu biasanya jarang dilakukan di kita ya. Jadi kalau toh kita mual lagi sholat, membatalkan akhirnya. Kan masih ada waktu gitu. Nah, seperti itu dong. Enak bersih gitu ya Ustaz, enak dari awal. Baik, iya. Ini saya lanjutkan karena mirip ya Ustazah. Dari Jabir bin Samurah, bahwa laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing? Nabi menjawab, jika kamu mau. Apakah saya harus berwudu karena makan daging unta? Nabi SAW menjawab, ya. Diriwayatkan oleh Muslim. Oh, jadi daging unta itu lebih tidak bagus daripada daging kambing ya Ustazah? Di sini mohon maaf, di dalam keterangan dari Hasan ya tidak sampai seperti itu. Jadi jadi artinya gini, ketika kita makan apapun itu tidak membatalkan wudhu gitu. Jadi ini disebutkan kalimatnya ini tidak sah nanti, karena kan makan itu tidak membatalkan wudhu gitu masalahnya. Tapi kalau umpamanya kita habis makan mau berwudu lagi boleh, tapi makan itu tidak membatalkan wudhu. Kalau umpamanya Dr. Wibin ada mushafnya, ini kan bisa dibaca keterangan dari Hasan, jelas sekali. Oh baik. Karena yang membatalkan wudhu itu adalah yang datang dari tempat buang air atau bersetubuh, ya itu yang membatalkan. Ya itu. Baik. Iya. Oke. Iya. Ini sudah jam 9 teman-teman. Ada yang masih ingin bertanya pada Ustazah, monggo. Kalau ada pertanyaan silahkan. Insya Allah mungkin udah jelas ya, Dr. Wiwin, semuanya. Mudah-mudahan yang kita kaji malam ini menambah ilmu yang bermanfaat sehingga insya Allah kita makin nyaman ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah karena sumbernya jelas. Aku lu qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah. Terima kasih.